Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda? Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran ternyata tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga pada gelaran sepak bola dunia 2026. Amerika Serikat akhirnya menyetujui visa dari pemain timnas Iran meskipun tidak berlaku untuk seluruh staf dan supporternya. Lantas pertanyaannya kemudian, apakah ini upaya Amerika Serikat untuk menggeser peperangan menjadi perang psikologis? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Kenana. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lain terkait dengan kenaikan harga sejumlah komoditi khususnya bahan pokok di sejumlah wilayah di Indonesia. Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik kandang ayam di Pedukuhan Bugel 1, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta, ludes terbakar. Api dengan cepat merembet dan membakar seluruh isi kandang milik Purwanto. Kebakaran diduga berawal akibat korsleting listrik di area kandang. Akibat kejadian ini, sebanyak 20.000 anakan ayam yang baru 1 hari masuk kandang mati terpanggang. Api baru bisa dipadamkan setelah diterjunkan 3 unit kendaraan pemadam, 2 tangki milik BPBD, dan 1 tangki dari Tagana Kulon Progo. Sebuah truk yang membawa muatan tepung terguling di ruas tol dalam arah Grogol menuju Slipi, Jakarta Barat. Kecelakaan tepatnya terjadi di kilometer 13.400 Tanjung Duren, Jakarta Barat. Diduga truk gagal menanjak akibat muatan berlebih sebanyak 18 ton tepung hingga akhirnya terguling dan menutup 2 ruas jalan. Petugas Jasa Marga dan Polantas yang tiba di lokasi langsung bergegas mengevakuasi dus berisi tepung guna mencegah kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari insiden kecelakaan tunggal tersebut. Selanjutnya, kecelakaan ditangani petugas Jasa Marga serta Kepolisian Laka Lantas Polda Metro Jaya. Eksekusi atau pengosongan rumah di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi berlangsung ricuh. Penghuni rumah menolak di rumahnya dikosongkan oleh jurusita PN Jakarta Pusat. Hendra Sianturi, penghuni rumah Kemayoran, Jakarta Pusat mengamuk menolak rumahnya dikosongkan oleh jurusita PN Jakarta Pusat lantaran objek yang dieksekusi masih dalam perkara hukum. Keributan pun terjadi dan nyaris baku hantam dengan petugas. Pemilik rumah mengancam akan terus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali rumahnya. Sementara itu, jurusita PN Jakarta Pusat mengakui eksekusi rumah tersebut merupakan hasil penetapan PN Jakarta Pusat dan risalah lelang di mana pemilik rumah mempunyai hutang di bank dan tak sanggup bayar sehingga terjadi pelelangan dan dimenangkan oleh pemohon yang akhirnya harus dilakukan eksekusi. Seorang pengedar narkotika diringkus polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi mengamankan barang bukti narkotika dan psikotropika senilai lebih dari 4,7 miliar rupiah. SA, warga Gelanggu, seorang kurir sekaligus pengedar narkotika, ditangkap tim Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota di depan sebuah minimarket di kawasan Kutorejo. Saat ditangkap, ia bersama seorang rekannya FI, warga Sukodono, Sidoarjo. Dari hasil penggeledahan di mobil FI, petugas menemukan 4,5 gram lebih sabu-sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah kediaman SA. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu dengan berat total lebih dari 200 gram, senilai 253 juta rupiah lebih.
Tidak hanya itu, berbekal penemuan bukti resi pengiriman jasa ekspedisi dari Riau di telepon genggam milik SA, polisi menemukan narkotika jenis baru berupa cartridge liquid vape mengandung etomidate sebanyak 330 cartridge senilai hampir 2 miliar rupiah. Polisi juga menemukan 1.919 butir ekstasi senilai 1,91 miliar rupiah dan 960 butir pil Happy Five senilai 576 juta rupiah. Keseluruhan narkotika yang disita dari tangan SA bernilai lebih dari 4,7 miliar rupiah. SA melakukan hal tersebut karena tergiur keuntungan 7 juta rupiah. Kini SA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Mojokerto. Sindikat jaringan narkoba internasional berhasil ditangkap tim gabungan Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan bea cukai saat akan selundupkan narkoba jenis ketamin senilai puluhan miliar. Sindikat narkoba internasional ini memanfaatkan wanita muda yang akan berlibur ke Indonesia. Modusnya barang haram disembunyikan dalam koper bawaan penumpang. Wanita WNA asal Hong Kong diamankan petugas kepolisian bersama bea cukai setelah hasil pemeriksaan terbukti membawa narkoba jenis ketamin. Dari hasil pemeriksaan terdapat 10,8 kg barang haram yang dibungkus dalam kemasan plastik dengan nilai total mencapai 10,9 miliar rupiah. Kini tersangka ditahan di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 435, subsidiar pasal 436, Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda subsidiar 5 miliar rupiah. Warga Kota Dumai, Riau digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah perempuan berlumur darah di pinggir jalan Rapkan, kawasan Bukit Cahaya. Korban ditemukan dalam kondisi terbaring di depan sebuah pondok tempat ia tinggal. Pada jenazah terdapat luka pendarahan serius di bagian kepala. Dari identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Nur Safika, berusia 30 tahun dan merupakan warga Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Di sekitar lokasi ditemukan sejumlah barang seperti parang, pisau cutter, gunting, serta potongan dari bagian tubuh korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Kota Dumai untuk dilakukan proses identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini Polres Dumai masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban dan pelaku pembunuhan. Raffi Ahmad membantah memesan barang dan menggunakan jasa pengiriman Blu-ray Kargo selama berada di Amerika Serikat pada Oktober 2025. Dirinya hanya diminta foto bersama dan diberikan penawaran oleh perwakilan Blu-ray Kargo atas nama Lili, warga negara Indonesia. Raffi Ahmad buka suara terkait namanya yang terseret atas dugaan korupsi importasi barang dan suap di lingkungan bea cukai yang melibatkan Blu-ray Kargo. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea di Jakarta pada Kamis siang, Raffi memberikan klarifikasi mengenai video viral yang memperlihatkan dirinya berada di depan toko elektronik Blu-ray Kargo Group di New York, Amerika Serikat. Menurut Raffi, saat itu dirinya tengah melakukan perjalanan touring bersama rekan selebritis lainnya seperti Gading Martin, Desta Mahendra, dan Ariel Noah ke Amerika Serikat pada Oktober 2025. Dalam perjalanan tersebut, mereka sempat mengunjungi usaha milik warga negara Indonesia di Amerika Serikat, Awang Kitchen. Usai dari restoran tersebut, Raffi mengaku dihampiri seseorang yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan Blu-ray Kargo Group, nama Lili, warga negara Indonesia. Orang tersebut kemudian meminta foto bersama dan menawarkan jasa pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia. Namun saat itu Raffi mengaku menolak dan tidak memesan barang apapun maupun komunikasi lanjutan dengan pihak perusahaan Blu-ray. Yang tiba-tiba ujung-ujung saya dan barusan dia tanggal berapa itu dia kirim WA.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 4 kasus selama periode April hingga Mei 2026. Sebanyak 132 kg narkoba jenis sabu dimusnahkan menggunakan alat insinerator. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 4 kasus tindak pidana narkotika di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah jaringan kurir terbang rute Lombok, Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Petugas mengamankan 2 tersangka yang menggunakan identitas palsu dan menemukan 4 kg sabu yang disembunyikan di dalam koper. Selain itu, petugas juga mengungkap aktivitas peredaran narkotika di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 3 tersangka diamankan saat memecah dan mengemas ulang sabu untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Pengungkapan lainnya berasal dari jalur darat Aceh menuju Jabodetabek. Petugas berhasil menemukan puluhan bungkus sabu yang disembunyikan di panel pintu kendaraan. Untuk reaksi kedua, kita Pandu, boleh diangkat barang buktinya. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, perwakilan Sumatera Selatan dan 1 orang pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi Bupati Muara Enim. Usai pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Sumatera Selatan Titin Rita Lestari membantah menerima uang dalam kasus dugaan suap terkait pengaturan temuan pemeriksaan BPK pada pemerintah Kabupaten Muara Enim. Titin mengaku hanya pelaksana dan penerimaan uang suap dilakukan pimpinannya secara berjenjang. Selain Titin Rita Lestari, KPK juga menahan pihak swasta bernama August Dwi Anggara. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tanggal 7 dan 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut KPK menangkap sebanyak 10 orang termasuk diantaranya Bupati Muara Enim Edison. Yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu dari orang BPK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana itu? Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis siang tadi. Yusuf Kala tiba bertemu Presiden bersama putranya Solihin Kala. Setibanya di Istana JK dan Solihin Kala disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Keduanya kemudian diarahkan menuju ruang pertemuan untuk bertemu Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan JK dan Solihin. Usai berjabat tangan, keduanya dipersilakan duduk oleh Presiden sebelum pertemuan berlangsung. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan permintaan pertemuan disampaikan JK beberapa hari lalu. Namun Teddy tidak mengungkapkan agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Teddy menyebutkan Presiden selama ini membuka ruang komunikasi dengan berbagai tokoh nasional termasuk kalangan dunia usaha untuk memperkuat persatuan serta membangun kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Pemirsa, sepak terjang dugaan tindak korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana CS terbongkar. Mulai dari akal-akalan menggunakan yayasan terafiliasi demi meraup insentif 1 miliar rupiah setiap hari hingga markup atau menggelembungkan pengadaan barang dan jasa pada program MBG. Selengkapnya pemirsa kami hadirkan dalam Ulas Utas Godaan Korupsi Petinggi Program Gizi.
Skandal dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua ex-wakilnya Ludwig Busung dan Sony Sonjaya sontak menodai lembaga yang menjadi ujung tombak program Makan Bergizi Gratis atau MBG itu. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan CS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG. Sepak terjang kejahatan korupsi mereka selama tahun 2025 sampai 2026 terbongkar. Dadan Hindayana CS diduga menggunakan sederet modus jahat untuk menggasak uang negara. Sebagai orang nomor 1 di BGN kala itu, ia melakukan penyimpangan sistemik dengan mengintervensi mitra portal BGN. Di situ Dadan CS mengatur proses verifikasi untuk meloloskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sebenarnya tak memenuhi syarat. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Ini program sangat rawan terjadinya korupsi di semua tingkatan. Di BGN resikonya jual beli titik, jual beli persetujuan, jual beli verifikasi, ya. Kemudian korupsi pengadaan barang dan jasa itu sangat rawan. Juga rawan konflik kepentingan, di mana para pejabat juga sebagai pengelola SPPG menjadi mitra-mitra yayasan gitu ya. Nah, kalau para pejabat mereka sebagai pembentuk kebijakan mereka juga ikut main, ini kan semacam wasit ikut bertanding. Ya, Dadan CS memberikan karpet merah untuk yayasan-yayasan terafiliasi untuk memiliki keterkaitan dengan mereka bertiga. Yayasan-yayasan itu disebut memperoleh kemudahan dan prioritas dalam pelaksanaan program. Bahkan menurut Kejaksaan Agung, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah. Ya. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bentuk terafiliasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain. Ya, itu yang maksud terafiliasi seperti itu kurang lebih. Ya. Itu moral hasad. Seseorang yang ditugaskan untuk menolong tetapi malah menyakiti, itu moral hasad. Jadi kerugiannya bukan saja persoalan citra pemerintah yang tertampar oleh cerita tentang ini. Yang kedua adalah tentu masyarakat yang dirugikan. Selain modus jahat itu, terkuak pula indikasi penyimpangan lain dalam pengadaan barang dan jasa program MBG, yakni dugaan adanya markup atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dadan CS disinyalir melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen PPK dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Saya curiga ini resiko korupsinya hulu sampai hilir gitu ya. Mulai dari level BGN-nya, kemudian di dalam penentuan mitranya sampai kepada mitranya. Ini semuanya sangat berisiko terjadinya korupsi. Dadan Hindayana CS melakukan akal-akalan, mulai dari pengadaan sepeda motor listrik sebanyak puluhan ribu unit dengan total anggaran 1 triliun rupiah. Kemudian pengadaan 32.000 pasang sepatu,
31.000 lebih unit tablet, serta pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit. Semua itu diduga tidak sesuai ketentuan dan ada indikasi markup harga yang merugikan uang negara. Ini kan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini harus diungkap lebih jauh oleh penyidik. Apakah ada main mata antara Dadan dan kawan-kawan ini dengan para penyedia itu? Kalau memang betul ada main mata dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi, maupun pengadaan-pengadaan yang lain, itu biasanya mengarah kepada bentuk-bentuk kickback. Itulah yang harus didalami oleh penyidik. Bagaimana caranya penyidik bisa minta bantuan kepada PPATK untuk memeriksa aliran uang ada atau tidak. Tentu sekarang para pelaku tindak pidana korupsi sudah canggih. Mereka tidak menerima pemberian secara langsung, biasanya menggunakan nomine. Sudah berapa kali kita sudah ngingetin kan itu cerita-cerita tentang apa yang disampaikan oleh temuan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung itu kan sesungguhnya sudah cerita-cerita di masyarakat umum dan juga sudah terblow up besar di media massa. Itu kita akan memberikan dorongan agar lebih tegas lagi, lebih masif lagi melakukan tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi maupun penindakannya, termasuk juga lebih awal melakukan pencegahan di kementerian dan lembaga maupun di badan, agar peristiwa seperti BGN ini tidak terulang lagi. Pada akhirnya, publik menuntut lebih sekadar penegakan hukum, tapi juga perbaikan sistem menyeluruh agar program strategis tidak lagi menjadi celah bagi praktik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Yaitu tadi pemirsa, adanya fakta mengejutkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya terjadi di Timur Tengah tapi juga dalam gelaran sepak bola dunia 2026. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Opan Lamara yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Opan? Alhamdulillah sehat. Windy sehat? Sehat juga. Okay. Dan langsung saja kita sapa juga, di sebelahnya sudah ada Bang Pijaro Ghazali yang merupakan pengamat Asia Middle East Center. Selamat malam Bang Selamat Pijaro. malam Windy. Ya. Pertama langsung saja kami akan tanyakan kepada Bang Pijaro terlebih dahulu mengenai perkembangan terkini di Timur Tengah. Adanya saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan yang terbaru, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyasar fasilitas Iran dan mengatakan bahwa Amerika Serikat siap. Ini artinya apa? Iya, perkembangan situasi terakhir ini sangat membahayakan Windy di Timur Tengah, karena ini situasi yang paling buruk dalam negosiasi gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran setelah ada kesepakatan pada April 2026. Dan sekarang kalau kita lihat serangan itu beruntun. Biasanya itu kan Amerika tuh serang pergi. Tetapi sekarang berentet nih. Dari mulai beberapa hari lalu sampai sekarang tuh tetap istiqomah tuh Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Tetapi masalahnya Iran itu menafsirkan serangan Amerika Serikat itu bukan sekedar serangan balasan ketika helikopter Apache-nya dijatuhkan. Karena serangan Amerika Serikat itu menarik itu Windy. Itu yang diserang itu ialah pangkalan radarnya Iran, pangkalan angkatan lautnya Iran di Bandar Abbas dan juga di Pulau Qasem. Artinya Iran itu mempersepsikan ini bukan serangan sekedar balasan, tapi serangan awalan untuk serangan lebih besar lagi. Karena ingin dimatikan dulu nih sistem radarnya, sistem angkatan lautnya, agar apa? Iran tuh nggak bisa mendeteksi ada serangan invasi besar dari Amerika Serikat maupun Israel gitu. Jadi sekarang situasi di Iran itu udah panas nih sekarang gitu ya, karena mereka udah benar-benar mengantisipasi, wah ini bukan tidak mungkin akan terjadi serangan dalam beberapa waktu lagi. Apalagi Pete Hegseth, Menteri Perangnya Amerika udah mengatakan, we negotiate with bomb. Wah. Gitu, kami bernegosiasi dengan bom. Karena emang Amerika Serikat itu, dia bukan pengen diplomasi sama Iran, dia pengen buat Iran itu menyerah. Gitu. Menurut saya, haram Amerika Serikat mengakui kekalahan sebelum pemilu selak. Gitu, karena kan mau ada pemilu selak, dia butuh kemenangan, maka segala macam pun instrumen dilakukan untuk melakukan serangan kepada Iran, menekan Iran, untuk apa? Iran itu masuk ke meja perundingan
dengan merangkak dan memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat. Tetapi tentu Iran bukanlah masyarakat atau negara yang menyerah. Dia sudah sangat terideologisasi sekali sekarang. Bahkan masyarakat itu turun ke Teheran, ke Qom, di mana-mana meminta pemerintahnya jangan negosiasi sama Amerika. Kayak gitu ya. Dan ini yang menurut saya eskalasinya bukan tidak mungkin beberapa hari ke depan ini akan terjadi seperti ini karena Iran udah menutup pintu negosiasi dan diplomasi dengan Amerika Serikat. Menurut mereka kami bernegosiasi dengan Amerika Serikat dengan gaya perang karena itu bahasa yang mereka tahu. Gitu. Ya, bahkan Presiden Trump ini juga melakukan pernyataan yang berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya ini mau menuruti kemauan dari Iran, sekarang ini sudah tidak ada pintu negosiasi. Jika Iran tidak mau masuk ke dalam meja perundingan sesuai dengan keinginan Amerika Serikat, maka nanti akan ada yang lebih besar lagi serangannya, Bung Pizarro. Betul, itu memang yang dipersiapkan oleh Amerika Serikat. Karena begini, Windy ya, problematikanya Trump itu bukan sekedar bernegosiasi dengan Iran, tapi dia juga bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang ada di Amerika Serikat, para pendukung dia yang terkoneksi dengan Israel. Misalkan basis konservatif di Partai Republik. Mereka mengatakan, wah kalau kemudian kita MOU sekarang sama Iran, tapi uranium yang diserahkan kepada kita jauh lebih buruk dong dari Obama. Gitu, Obama bisa membawa cadangan uranium Iran dibawa minimal ke negara ketiga, ke Rusia gitu. Masih lebih hebatnya Obama. Masalahnya Obama itu nggak keluar duit sampai $100 miliar untuk melakukan serangan Iran demi membawa uraniumnya. Tetapi sekarang itu kan nggak. Nah dia juga kemudian ditekan sama konservatif. Kemudian dia donatur-donatur pro Israel kayak IPAC gitu ya, yang udah membiayai dana kampanyenya Donald Trump, membiayai politiknya Donald Trump. Dia nagih sekarang. Ya, kami nggak mau Iran itu sekedar dilemahkan, kami ingin dihancurkan. Kayak gitu ya. Makanya kemudian Trump itu kan kenapa selalu merevisi itu poin-poin kesepakatan kayak skripsi ya, dari daftar isi sampai bab penutup kayak gitu ya. Karena itu tadi dia bukan negosiasi cuma sama Iran, sama kelompok-kelompok basis konservatifnya kayak MAGA kan. Makanya kenapa sekarang dia masih nyerang Iran walaupun pemilu dikit lagi. Dia ingin memastikan karena pendukungnya minta kayak begitu. Masalahnya Windy ya gitu ya. Dan belum lagi tekanan dari Israel. Ya gitu ya. Israel ingin memastikan bahwa serangan kepada Iran harus terus dilakukan. Karena kalau dijeda, Iran itu bisa pulih. Bisa reloading dia. Dia bisa kembali rebound, dia kembali comeback karena dia udah mulai pulih kan. Nah, makanya Israel itu di mana-mana ya, di Gaza, di Lebanon. Dia nggak kenal konsep senjata. Karena senjata bagi Israel itu menguntungkan musuh. Ya, musuh itu bisa kembali beli senjata, memperbaiki sistem rudal. Ada kekhawatiran seperti itu. Baik, ternyata tensi panas yang terjadi itu tidak hanya di Timur Tengah, karena di gelaran sepak bola dunia 2026, Bung Opan, ini juga ikut campur dari Amerika Serikat. Ini nyatanya terjadi, meskipun bukan hanya Iran ya, ada beberapa negara lainnya. Tapi yang kita soroti adalah pemain timnas Iran karena tidak diskriminasi semua kepada Iran lah. Diskriminasi ini ada, Bung Opan, silakan. Ya, situasi perang yang disebutkan tadi di Timur Tengah antara Iran dan Amerika otomatis terbawa ke putaran final Piala Dunia yang kebetulan berlangsung di 3 negara. Nah, salah satu yang menjadi tuan rumah kan Amerika Serikat. Bahkan 70% pertandingan diantaranya nanti itu akan diadakan di Amerika sampai ke final. 11 stadion ya kalau nggak salah. 11 stadion sampai ke putaran final di New York nanti. Nah, problemnya adalah bahwa memang dalam sejarah sepak bola dunia, terutama setelah perang dunia kedua ke sini atau sejarah modern dunia, ini yang pertama kalinya secara kebetulan antara 2 negara yang sedang berperang, yang satu sebagai tuan rumah, yang satu sebagai peserta terjadi. Nggak pernah sebelumnya. Tidak pernah sebelumnya. Iya, antara Amerika dan sebagai tuan rumah yang kebetulan memang lagi berperang sungguhan di Timur Tengah dengan Iran. Ketemu nih, satu tuan rumah, satu peserta. Kemudian semua mencoba untuk dia siasati. Kan beberapa bulan yang lalu sebetulnya Iran sempat menyampaikan keinginan mereka ke FIFA bahwa mereka sepertinya 90% akan mengundurkan diri dari putaran final ini, akan menarik tim mereka, tidak akan memberangkatkan tim mereka kecuali jika itu ada jaminan keamanan dari FIFA. Nah, jalan tengahnya adalah apa? Jalan tengahnya Meksiko menawarkan diri. Kebetulan simpatisan Iran di Meksiko itu jauh lebih banyak daripada simpatisan Meksiko pada Amerika, walaupun mereka tetangga dekat ya. Jadi lebih simpati ke Iran lebih banyak. Nah, pemerintah Meksiko menawarkan diri untuk menampung, menjadi home base bagi Iran selama perhelatan Piala Dunia ini. Maka itu menjadi jalan tengah. Kemudian yang kedua, FIFA dan Meksiko juga serta Amerika menjamin keamanan tim Iran ini selama perhelatan Piala Dunia ini. Maka hadirlah Iran hari ini. Tapi apa yang terjadi rupanya mereka mendapatkan diskriminasi sedemikian rupa ya. Visa untuk pemain mereka itu baru terbit 10 hari yang lalu. Tanggal 5 Juni. Kemudian di luar itu 15 ofisial mereka termasuk ketua PSSI-nya Iran itu tidak mendapatkan visa. Ya. Kemudian yang paling terakhir kemarin itu positif FIFA dan Amerika itu menarik tiket atau alokasi tiket supporter Iran yang jumlah sekitar 3.000 ditarik kembali. Jadi batal dijual kepada supporter Iran. Nah,
Ini kan menjadi diskriminasi yang luar biasa. Kemudian yang paling telak adalah adanya pengumuman dari Dinas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika yang mengatakan bahwa Iran, kan memang kebetulan Iran akan bermain grup G, ini akan bermain di Amerika, bukan di Meksiko. Iya. Nah, Iran memilih kota terdekat ke perbatasan Amerika, itu salah satunya adalah Tijuana di Meksiko. Tijuana. Mereka home base-nya di situ dengan catatan bahwa mereka bisa bermain kemudian kembali secepatnya ke Meksiko, tidak akan tinggal di Amerika. Iya. Nah, Amerika mengeluarkan statement yang lebih memukul lagi mengatakan bahwa Iran boleh masuk ke Amerika dan kembali ke Meksiko di hari yang sama saat mereka bertanding. Ini kan jarak waktu, kemudian bagaimana recovery, bagaimana stamina mereka bisa recovery dengan cepat. Itu pengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh. Kemudian atas lobbying FIFA, atas sorotan berbagai pemain bintang dunia dan juga dunia internasional yang mengecam Amerika. Amerika kemarin itu mengeluarkan kelonggaran sedikit. Ada lagi statement dari Dinas Imigrasi mereka mengatakan bahwa Iran boleh datang di hari yang sama, Iran boleh meninggalkan Amerika setelah pertandingan di hari yang sama, tapi mereka boleh datang 1 hari sebelum pertandingan. Nah, ini berubah-berubah terus nih. Tapi yang paling mereka sesalkan belakangan ini adalah ditarik atau dibatalkannya alokasi tiket yang menjadi hak timnas Iran untuk supporter mereka. Ini yang paling memukul. Jadi sekali lagi, ini juga sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa antara FIFA, Piala Dunia dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi percuma selama puluhan tahun FIFA selalu berteriak bahwa antara sepak bola dan politik itu terpisah. Tidak boleh dicampur aduk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa politik, FIFA dan Piala Dunia tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya itu, tapi ini sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa FIFA sekali lagi meletakkan atau menaruh standar ganda terhadap penerapan hukum kepada negara-negara peserta Piala Dunia. Ya, menarik lagi pernyataan dari Presiden FIFA saat ditanyai oleh wartawan bahwa situasi yang saat ini dihadapi oleh pemain Iran ini ditanggapi dengan chill, relax katanya. Apa benar situasi yang seperti ini tidak genting? Kita tidak bisa membilang atau menyatakan bahwa diremehkan, disepelekan. Tapi mungkin tidak terlalu genting untuk ditanggapi. Seperti itu? Ya, saya rasa tidak ada jawaban lagi, tidak ada bahasa-bahasa diplomasi yang lebih manis yang bisa dikeluarkan oleh Infantino, Presiden FIFA. Selain mencoba untuk meredakan situasi yang sangat tegang, kenapa? Lebih dari separuh negara peserta Piala Dunia, termasuk bintang-bintang legend-legend Piala Dunia, itu menyerukan kepada, di Eropa sendiri, menyerukan kepada Infantino untuk sudah layak untuk mengundurkan diri dengan adanya kontroversi oleh Amerika. Karena kontroversi yang mengkaitkan antara politik dan sepak bola di Piala Dunia ini adalah yang pertama. Yang kedua, ini bukan hanya melanda Iran, tapi juga melanda negara lain. Wasit Bakri dari Somalia misalnya sudah sampai di sana, tiba-tiba dilarang masuk. Kemudian perlakuan terhadap negara-negara Afrika yang sampai tertahan puluhan jam di bandara untuk masuk ke Amerika. Diperlakukan dengan undang-undang terorisme di Amerika. Bahkan Kevin De Bruyne dan juga tim Belgia itu mengalami hal yang sama. Kevin De Bruyne itu tertahan di bandara, diperiksa sekian jam, mulai dari kepala sampai ke ujung kakinya, diperlakukan tidak biasa. Itu melahirkan kecaman yang luar biasa dari seluruh dunia. Belum lagi jelas bagi kita, antara FIFA, Piala Dunia dan politik sangat kental, ada standar ganda, perlakuan istimewa kepada Amerika, kepada negara-negara Uni Eropa, tapi di sisi itu Rusia di-ban. Hanya 3 hari setelah menyerang Ukraina. Kemudian setelah lebih dari 2 tahun misalnya genosida oleh Israel kepada Palestina, tidak juga Israel ini dihukum oleh FIFA. Walaupun telah membunuh sekian puluh ribu bayi, anak kecil dan sebagai jurnalis, termasuk membunuh begitu banyak pesepak bola Palestina. Itu tidak ada ban, tidak ada hukuman bagi Israel. Kemudian hal lain Indonesia misalnya, beberapa tahun yang lalu tahun 2023 kita seharusnya bertindak sebagai 2022 ya, sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20, tiba-tiba hak kita dibatalkan semata hanya karena kita menolak keberadaan Israel. Nah, agak beruntung putaran final Piala Dunia tahun ini karena yang hadir di antara ketiga negara yang sangat bermusuhan ini, yang hadir yang berpolemik adalah Amerika dan Iran. Beruntung Israel tidak lolos ke putaran final Piala Dunia. Jika Israel lolos kan makin komplit permusuhan kepada Iran dan juga negara-negara Afrika. Bang Pizarro, ini tadi seperti yang disebutkan, apakah olahraga dan politik ini sama sekali tidak bisa dipisahkan? Ini merupakan satu berkesinambungan, terutama sepak bola. Iya, ini sudah jelas ya bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat melakukan diskriminasi kepada wasit Somalia dengan tuduhan yang menurut saya juga nggak make sense terkait terorisme.
Itu apa hubungannya dengan terorisme? Dan kemudian kan untuk menetapkan orang itu teroris atau tidak, itu kan tidak mudah gitu ya, harus ada investigasi khusus. Tetapi Windy, ini memang gayanya Amerika. Mereka selalu merasa sebagai polisi dunia, selalu menjadi sebuah negara superpower yang bisa melakukan apapun kepada negara-negara lain gitu ya. Tapi kan ironisnya, ini kan tidak ada interupsi yang dilakukan oleh FIFA. FIFA kan dinilai bungkam ya, Bang Opan ya, dengan tindakan seperti ini. Misalkan dia memban Rusia karena melakukan serangan kepada Ukraina. Tetapi kenapa hal yang sama tidak dilakukan? Amerika kan menginvasi Iran. Ya, yang apa yang dilakukan terhadap Iran itu kan invasi dari Amerika Serikat hingga kemudian Iran melakukan serangan gitu. Tetapi ini kan tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa memang walaupun dikatakan bahwa sport beyond politik, tetapi kita bisa melihat bahwa pada hari ini Amerika memakai instrumen geopolitik dalam event terbesar Piala Dunia yang seharusnya punya tanggung jawab moral melindungi siapa saja. Dan itu kan seharusnya sudah clear gitu ya. Amerika itu kan tuan rumah Piala Dunia. Pasti kan negara-negara yang ikut itu negara-negara yang banyak yang kemudian punya hubungan yang tidak baik juga dengan Amerika Serikat. Iran itu kan punya tradisi sepak bola yang sangat kuat di Asia. Itu kan udah bisa diprediksi lah. Mungkin dia bisa masuk kepada Piala Dunia. Dan seharusnya kan Amerika Serikat sebagai yang menjadi tuan rumah Piala Dunia harusnya tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan juga ada ini penonton-penonton dari negara-negara Afrika seperti itu ya. Yang karena kan kita mau tahu sekarang Amerika Serikat itu sangat kuat dengan isu imigrasi ya. Dan kemudian hal yang sama juga itu diberlakukan ke ada beberapa penonton-penonton yang tidak bisa kemudian masuk dengan tuduhan yang tidak gitu. Menurut saya ini harusnya dunia harusnya berteriak. Ya, Eropa berteriak, FIFA berteriak, para tokoh sepak bola, kemudian para praktisi sepak bola itu kemudian berteriak. Menurut saya ini presiden buruk lah menurut saya dalam sejarah Piala Dunia. Dan kita mau sampai kapan seperti ini? Kan ini kalau ini kemudian dibiarkan begitu saja, Windy, ini kan akan jadi presiden untuk event-event berikutnya. Bukan tidak mungkin akan terjadi seperti itu lagi. Ya, tapi Bang Pizarro, alasan dari Amerika Serikat tadi yang disebutkan adalah karena masalah keamanan, adanya kekhawatiran jika para pemain ini ada kaitannya dengan pelaku teror. Tapi kan sebelumnya ini sempat tidak boleh untuk mengeluarkan visa. Kemudian disetujui. Masa jika seseorang yang terafiliasi ini bisa hari ini terafiliasi atau besok tidak, ini kan harusnya berkesinambungan, Bung Reza. Menurut saya itu sekedar alasan saja ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kemudian memberikan teror psikologis kepada para timnas Iran seperti itu. Karena kita mengetahui Iran itu kan juga bagian dari bagian dari government dari Iran gitu. Dan rivalitas mereka kan kita ingat tahun 98 ya Bung Opan ya, di mana Iran itu secara heroik dia menang lawan Amerika Serikat dan itu kan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Iran gitu. Jadi di tengah perang ini memang Amerika Serikat akhirnya memakai instrumen-instrumen geopolitik ya untuk melakukan tekanan kepada Iran dan menurut saya ini juga agak lucu ya. Masalah sepak bola saja itu dimainkan oleh Amerika Serikat untuk melakukan tekanan pada Iran. Menurut saya itu tidak harus dewasa lah. Amerika Serikat harus memisahkan antara sepak bola dan juga politik. Apalagi jangan lupa juga ya emang Amerika Serikat itu bersih ya. Itu anak-anak Iran 168 orang dibunuh. Ya kan? Itu anak-anak perempuan tidak berdosa. Jelas oleh Tomahawk ya. Iya, oleh Tomahawk seperti itu. Jadi kalau mereka sekarang berbicara tentang terorisme, berbicara tentang ekstremisme, mereka sendiri bertindak teror terhadap negara-negara Timur Tengah. Gaza sampai sekarang digenosida dan tadi kata Bung Opan, para pemain-pemainnya loh. Bahkan yang terbaru timnas putrinya Palestina diculik oleh Israel seperti itu ya. Itu kan terjadi juga atas apa? Dukungan Amerika Serikat. Karena yang membiayai bensin, yang membiayai misiu, yang membiayai peluru-peluru Israel, itu Amerika Serikat. Makanya kenapa kan sekarang ketika Israel melakukan serangan kepada Lebanon, Iran melakukan serangan kepada Israel karena bagi mereka Israel sama Amerika itu bagaikan satu koin yang sama, gitu ya. Mereka tidak bisa terpisahkan karena mereka mendapatkan support yang sangat kuat dari Amerika Serikat seperti itu. Ini yang kemudian menurut saya malah akan jadi blunder bagi Amerika Serikat. Apalagi kemudian bagi menurut saya pemain Iran oke lah dia ada tekanan, tapi menurut saya mereka punya nilai heroik yang sangat tinggi. Mereka bertanding, bayangkan tadi kata Bung Opan untuk pertama kalinya dua negara yang bermusuhan itu ada di tuan rumahnya itu Amerika. Ini pasti kan akan menjadi semangat heroisme mereka. Saya ingin membuktikan kami tidak takut. Saya tidak ingin membuktikan bahwa kami tetap melakukan perlawanan di lapangan seperti itu. Dan mereka bahkan datang dengan mengenakan pin tentang korban-korban sekolah yang 168 itu kan. Ini kan itu yang membuat Amerika semakin jengkel. Gitu. Nah, Windy, saya ingin mengutip beberapa statement dari bintang atau legenda sepak bola dunia. Salah satunya dari Wayne Rooney. Wayne Rooney mengatakan di sini bahwa yang membuat saya hari ini frustrasi adalah bahwa apa yang kita saksikan bukan lagi tentang sepak bola, tapi tentang politik. Nah, bintang-bintang lain seperti Eric Cantona mengatakan bahwa seharusnya sama seperti perhelatan Piala Dunia yang lalu, hari ini semua media, semua televisi sudah membahas tentang kedatangan bintang-bintang besar, kehadiran di sana, tentang situasi stadion, tentang penonton, tentang dukungan, tentang bagaimana strategi dan taktik setiap tim. Tapi hingga hari ini, hingga hari H, menjelang kick-off
pertandingan pertama kita malah sibuk membicarakan tentang antara Amerika mendiskriminasi wasit, Amerika mendiskriminasi Iran, Amerika melarang ini dan itu. Ini sudah semakin jauh dari sepak bola. Nah, ini yang disesalkan bahwa kalaupun misalnya FIFA tidak bisa memisahkan antara sepak bola dan politik, setidaknya bisa menetralisir. Begini Windy, satu yang tidak bisa digunakan sebagai alasan oleh Amerika untuk melarang siapa yang direkomendasikan oleh FIFA adalah satu, bahwa perhelatan putaran final Piala Dunia ini sepenuhnya menjadi milik FIFA. Kebetulan saja 3 negara yang ditunjuk. Maka segala aturan yang diberlakukan kaitannya dengan perhelatan Piala Dunia ini adalah merupakan aturan dan hak dari FIFA. Contoh misalnya, jika FIFA sudah menjadwalkan bahwa wasit yang akan bertugas di sana adalah wasit Windy, wasit Opan, maka negara tuan rumah dengan alasan apapun tidak boleh menolak kedatangan wasit itu. Karena itu adalah hak sepenuhnya dari FIFA. Begitu juga jika FIFA sudah merekomen misalnya untuk pemberian visa kepada ketua PSSI-nya Indonesia, ketua PSSI-nya Iran, maka negara tuan rumah sekalipun sangat membenci negara itu tidak boleh menolaknya. Ini kan semakin mengada-ada. Belakangan kita mendengar bahwa penolakan terhadap ofisial dan juga beberapa pemain Iran itu dikaitkan dengan bahwa mereka adalah bagian dari pasukan, ada kaitannya dengan pasukan Garda Republik Iran. Wong di Iran memang ada wajib militer kok, iya kan? Jadi pasti ada keterkaitannya. Nah, ini yang membuat kita semakin yakin, semakin melihat. Tapi inilah mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi yang saya tekankan di awal, antara FIFA, politik, dan juga Piala Dunia itu tidak bisa dipisahkan. Dan yang paling membuat kita miris adalah ini juga mempertontonkan bahwa FIFA itu berada di bawah ketiak dari Amerika Serikat, terutama di bawah Donald Trump. Kita bisa membayangkan beberapa bulan yang lalu misalnya, saat orang mulai meragukan komitmen dari Amerika untuk menjadi tuan rumah ini karena adanya intervensi Amerika di Venezuela, adanya serangan ke ini, adanya perang antara Israel dan keberpihakan Amerika di mana-mana, membuat orang tidak yakin akan komitmen yang terbukti hari ini. Nah, apa yang terjadi pada saat itu beberapa bulan yang lalu? Keraguan akan komitmen Amerika justru dijawab oleh Infantino, presiden FIFA, dengan memberikan award, memberikan piagam penghargaan dari FIFA kepada Trump. Ini kan luar biasa. Jadi, oke lah. Misalnya FIFA memang di bawah kendali Amerika, tapi tidak begini-begini banget. Padahal ini baru awal ya Bung Opan. Gimana nanti ini besok ataupun hari-hari berikutnya nanti kita akan bahas dulu. Ditahan dulu Bung Opan. Kita masih akan membahas lagi sesaat lagi pemirsa. Kita lanjutkan dialog kami. Bang Pinjaro, tadi kita sudah sama-sama menyimak pernyataan dari Presiden Donald Trump. Jika Anda melihatnya, apakah Amerika Serikat ini tetap percaya diri ataukah memang sudah mulai ada keraguan-raguan dalam pernyataan Trump? Sebenarnya ini kalau kita lihat dalam kalkulasi militer di Amerika Serikat, dari awal pun ketika Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran, itu sudah dapat warning dari Pentagon dan lain sebagainya. Ini pilihan yang konyol. Melakukan serangan kepada Iran. Karena Iran ini bukan Venezuela yang ketika pemimpinnya itu gugur kemudian mereka akan melunak. Kalkulasi seperti itu. Karena kan serangan dari Amerika Serikat ke Iran itu kan bisikannya Netanyahu, itu godaan setan Netanyahu itu. Gitu ya. Dengan kan udah kamu serang aja bro, nanti dia juga meninggal, itu kemudian rakyat akan memberontak. Ternyata salah kalkulasinya. Kan tadi mereka berpikir ini 2-3 hari selesai lah. Sekarang udah mau 4 bulan. Apalagi dengan adanya tekanan ekonomi tekanan ekonomi. Dan menurut saya kemudian sekarang Trump tuh posisinya serba kejepit. Kalau dia mundur berarti dia kalah. Tapi kalau dia maju berperang sama Iran, ini bisa mengulangi skenario perang Afghanistan. Sampai 20 tahun itu kan, bayangkan. Dan akhirnya apa yang terjadi, Amerika angkat kakikan dari Afghanistan. Sama juga kalkulasi sama perang Irak. Tadi Irak juga diprediksi 1-2 tahun, tapi sampai 8 tahun. Dan uang keluar itu triliunan US dollar. Bayangkan tuh tahun 2003, Windy. Apalagi sekarang, seperti itu. Jadi makanya kan ada istilah di Amerika Serikat tuh, Trump tuh ayam sayur ya. Trump always chicken out ya. Trump ini orang-orang yang sebenarnya pengecut gitu. Jadi dia posisinya itu sekarang maju kena, mundur kena, gitu ya. Dan kemudian silakannya lagi kemudian Iran ternyata dia berhasil bangkit, berhasil pulih. IMF Windy mengatakan Iran itu dalam serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat kepada Iran, dia cuma terdampak PDB-nya 6,1%, prediksi IMF sampai akhir 2026. Bayangin Ukraina perang 10 hari sama Rusia itu PDB-nya terdampak 30% dan dia masih siap perang selama 4 tahun, apalagi Iran. Kayak gitu ya. Dan problematikanya kan Iran, perbedaannya Iran itu faksnya ideologis sekali. Masyarakat Iran itu sangat terideologis sekali dan mereka kalau kita istilah perang siap perang puputan lah. Perang sampai titik darah penghabisan gitu ya. Makanya kemudian sekarang memang banyak desakan agar Amerika Serikat itu kemudian mundur lah.
dari Iran. Kenapa? Kepentingan Amerika Serikat tidak ada yang diperjuangkan di situ. Masyarakat meminta sudah berhenti perang, Irannya juga sudah mau membuat Selat Hormuz gitu ya. Yang akhirnya terjadi sekarang banyak orang curiga, ini sebenarnya bukan American first tapi Israel first. Kenapa kemudian Amerika Serikat tetap ngotot untuk melakukan peperangan dan kepada Iran? Dan saya lihat kenapa kemudian timnas Iran ya tetap dia pede datang ke Amerika. Ini membuktikan mereka tuh siap berjuang mati-matian untuk memperjuangkan haknya. Iya. Tadi kan ada desakan mundur demi keamanan ya Bang Opan ya. Lebih baik mundur lah demi keamanan. Tapi mereka tetap maju loh. Ini membuktikan itu rasa patriotik nasionalisme dan permusuhan kepada Amerika itu sudah menyatu di masyarakatnya, di atletnya, di para pesepak bolanya hingga mereka kemudian terbang ke Turki nunggu visa ya kan, dapat mereka tetap jalan, kemudian officialnya tadi PSSI-nya Iran tidak boleh, mereka tetap jalan. Ini membuktikan kami tidak takut pada Anda. Gitu ya. Justru ya kalau kita ibarat orang main tinju ya matanya tuh ditatap itu mungkin Trump itu gelagapan. Gitu ya ketika melihat militansi yang dilakukan oleh para pesepak bola Iran ini gitu. Ya, Bang Pizarro, jika Anda melihatnya apakah Trump ini tidak mengkalkulasi jika langkah yang diambil terhadap pemain timnas Iran ini nantinya akan berdampak secara negatif global melihat negara adik kuasa seperti Amerika Serikat melakukan langkah yang seperti ini? Trump tidak peduli, Windy. Nggak usah masalah Iran, itu warga Gaza, 75.000 tewas, gugur. Apakah Trump itu kemudian menahan rasa malunya? Tidak. Dia itu orang aja udah meninggal, itu tetap itu sama dia tuh dia nggak ada rasa malu. Begitu juga serangan kepada anak-anak sekolah di Iran. Apakah ada permohonan maaf dari dia? Itu tidak ada. Apalagi cuma tim sepak bola. Jadi menurut saya emang Trump ini udah gila. Gitu. Ini kalau dalam ini crazy diplomasi gitu yang sedang dilakukan oleh Donald Trump. Dan problematikanya kenapa dia pede? Dia masih mendapatkan dukungan dari basis-basis konservatif, dukungan dari lobby-lobby Zionis gitu. Makanya kenapa dia pede walaupun ada pemilu dikit lagi November, dia tetap pede nyerang. Kenapa? Ada peti cash yang diberikan oleh pada donatur pro-Zionis untuk tetap Netanyahu untuk Trump untuk tetap melakukan serangan kepada Iran. Justru kalau dia mundur dia tuh kalah. Gitu loh. Ini kenapa kemudian terlihat Donald Trump itu begitu sangat nafsu untuk melakukan serangan kepada Iran. Mungkin dia agak mereda nanti jelang pemilu selak lah. Tapi kan dia menganggap ini masih panjang. Masih panjang, dia masih punya waktu. Justru kalau dia mengakui kalah, mundur itu bentuk kekalahan dia. Seperti itu. Ini yang terjadi sekarang. Baik. Bung Opan, jika kita membahas bagaimana karakteristik para pemain timnas Iran ini, kita tidak mengetahui hanya di lapangan, tapi mungkin ini bisa menunjukkan bagaimana karakter mereka sesungguhnya. Apakah dengan adanya langkah dari Amerika Serikat ini justru malah menumbuhkan semangat mereka? Itu pasti, seperti yang disinggung tadi bahwa patriotisme dari Iran ini tidak luntur sedikit pun. Dengan kondisi peperangan yang mereka sedang alami di Timur Tengah antara Amerika, Israel dan juga Iran, kemudian kehadiran mereka mengenakan pin korban sekolah yang 168 itu menunjukkan bahwa datang ke tanah Amerika pun walaupun hanya berapa puluh pesepak bola dan pelatih dan ofisial, mereka tidak gentar sedikit pun. Nah kalau kita berbicara tentang sepak bola antara Iran dan Amerika khususnya Piala Dunia, sebetulnya banyak cerita menarik yang agak hangat sebetulnya sebelum-sebelumnya. Misalnya pertemuan mereka di Piala Dunia 98 di Prancis. Pada saat itu Iran menang lawan Amerika. Bahkan itu disebut-sebut sebagai the mother of the battle in World Cup. Artinya itu menjadi pertarungan puncak pertarungan yang terjadi di Piala Dunia, bukan grand final. Tapi antara Amerika dan Iran. Kemudian 2022 di Qatar, mereka satu grup bahkan. Dan pada saat itu Amerika berhasil membalik keadaan, mengalahkan Iran 1-0. Nah, setelah 98 ke 2000 2 tahun kemudian setelah mereka kalah lawan Iran di 98, di tahun 2000 itu Amerika mencoba untuk mengobati penasarannya dengan mengundang timnas Iran untuk bermain di California, bermain ke Amerika. Jadi timnas Iran berangkat ke Amerika atas undangan Amerika dan pada saat itu Amerika memang menang 1-0. Nah, jadi banyak berita-berita hangat itu yang membuat bahwa sepak bola antara sepak bola Piala Dunia Iran dan Amerika semakin menarik. Dan yang tidak kalah menariknya nanti mudah-mudahan terjadi. Mudah-mudahan terjadi bahwa walaupun antara Amerika dan Iran tidak ketemu di grup, karena Amerika berada di grup D, kemudian Iran di grup G, tapi besar kemungkinan jika keduanya lolos ke fase selanjutnya itu bisa bertemu. Dan mudah-mudahan itu terjadi. Sehingga Piala Dunia ini mencapai klimaksnya, semakin seru. Apalagi kalau pada saat itu misalnya bertemu, bermain di Amerika, kemudian Iran yang menang. Wow, entah apa yang terjadi di kepala Trump. Tapi Bung Opan, jika kita membahas bahwa sebeberapa dari staf itu kan tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat. Apakah ini juga akan menghalangi bagaimana proses untuk pelatihan dan juga pemugaran dari para pemain? Saya rasa begini, Windy, jauh hari sebelumnya, sejak pecahnya perang antara Amerika dan Iran di bulan Maret yang lalu, sepertinya timnas Iran ini sudah mempersiapkan diri
dari segala sisi, terutama dari mentalitas menghadapi diskriminasi ini. Mereka sudah antisipasi ini. Mereka pasti sudah sadar bahwa akan dibeginikan, dibegitukan, dibeginin dan lain sebagainya. Mereka sudah sangat siap dengan itu, sehingga saya yakin dengan segala persiapan, terutama dari sisi mentalitas itu, apabila ketua PSSI-nya, ofisialnya, penontonnya, mereka udah siap. Bahkan mungkin ada planning A sampai C yang udah mereka siapkan untuk menghadapi ini semua. Sehingga saya yakin bahwa segala diskriminasi ini bukan malah melemahkan semangat Iran, tapi bisa menjadi pelecut untuk membuat timnas Iran semakin ingin membuktikan diri bahwa dengan segala ini semua kami tetap bisa tampil prima, tampil konsisten dan tampil maksimal. Apalagi pertandingan mereka di grup G ini akan berlangsung di publik atau di tanah Amerika. Ini luar biasa. Kalau secara teknis, jika kita membandingkan bagaimana kekuatan dari timnas Iran sendiri dan juga timnas Amerika, itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat bagaimana kiprah Iran khususnya di putaran final Piala Dunia, ini adalah yang ke-8. Mereka lolos ke putaran final, sebelumnya mereka 7 kali lolos. Kemudian memang mereka praktis dia pernah lolos dari fase grup ya. Tapi posisi mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia, 3 kali mereka juara Asia. Sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, menggambarkan kepada kita bahwa Iran sangat kompetitif. Ya, bahkan sedikit berada di atas Amerika jika melihat bagaimana track record mereka di putaran final Piala Dunia dan juga kepesertaan mereka di Piala Dunia. Kemudian penonton, tanpa penonton atau support dari Iran sendiri pun kita yakin bahwa stadion di Amerika di mana Iran bertanding di situ akan tetap dipenuhi oleh penonton yang mungkin bukan orang Iran, bukan supporter Iran langsung, tapi bisa jadi datang dari perbatasan Meksiko, orang-orang ekspatriat Iran yang ada di Amerika, mahasiswa dan sebagainya akan tetap memenuhi stadion dan memberikan dukungan pada Iran. Siapa pemain paling militan di Iran? Ya, kalau kita melihat jam terbang dari pemain yang ada di sana ya harusnya sih tetap kapten kesebelasan Iran ya. Dan ini menjadi bekal bagi Iran bahwa mereka memiliki modal untuk bisa berlaga di sana dengan semangat timullah ini yang luar biasa, karena Iran kali ini juga dilatih oleh pelatih yang berkebangsaan Iran sendiri. Jadi ini yang pertama kali yang mereka berangkat ke Piala Dunia dengan pelatih yang asli dari tanah mereka sendiri, sekaligus berada di grup yang sebetulnya agak empuk bagi Iran. Mereka di grup G ini praktis lawan terberat mereka adalah Belgia. Mereka satu grup dengan Mesir, Mo Salah, kemudian satu grup dengan Selandia Baru. Artinya peluang mereka untuk tampil sebagai the best atau sebagai runner up untuk lolos langsung ke putaran 32 itu sangat terbuka bagi Iran. Sangat terbuka. Ya. Bung Mizaro, jika kita membahas bagaimana Amerika Serikat ini, apakah ini ada kaitannya bahwa Amerika Serikat ini bukanlah sepak bola, bukanlah pertandingan ataupun olahraga yang paling utama di Amerika Serikat seperti kita ketahui ini akan mempengaruhi kebijakan dari Trump karena tidak ada untung rugi bagi negara mereka? Iya, menurut saya pasti pendekatan Donald Trump di mana-mana itu pendekatan security dan keamanan. Ya pasti ini akan terus dimanfaatkan oleh Amerika Serikat ya untuk melakukan tekanan kepada Iran, dan ini kan juga bisa dibilang ini kayak hidup matinya timnas Iran dalam melakukan peperangan di Piala Dunia ini. Dan tetapi menurut saya gini Windy ya, menurut saya timnas Iran sekarang itu dia nanti akan mengkapitalisasi tekanan dari Amerika Serikat kepada mereka untuk kemudian tampil dengan sangat maksimal. Kita lihat aja sekarang, Iran itu diserang berkali-kali oleh Amerika Serikat, tujuannya untuk melemahkan Iran, membuat Iran tunduk. Tapi apakah mereka tunduk? Malah mereka lebih keras itu. Ya faksi RGC-nya itu malah muncul, faksi garis keras itu malah muncul. Menurut saya itu kayak gini juga sekarang timnas Iran itu. Kebijakan-kebijakan Trump nanti akan memberikan tekanan kepada Iran, itu justru akan membuat Iran itu tampil tanpa beban. Karena bebannya sekarang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat ingin mempertahankan marwahnya, kehormatannya dengan berupaya melakukan serangan-serangan kepada Iran, tetapi kemudian Iran itu bisa tampil. Ini menurut saya malah tekanannya kepada Amerika Serikat. Dan jangan lupa, walaupun tanpa penonton, tapi saya yakin setiap pertandingan Iran ini pertandingan paling akan ditunggu-tunggu oleh dunia orang, oleh jutaan dunia. Seperti itu. Semua mata, jutaan mata menurut saya itu akan fokus pada grup G ini. Ya, walaupun ada Argentina, Prancis tetap ya, tetapi ini beda nih konteksnya ini. Ini kan David lawan Goliat itu Windy. Seperti itu ya. Ini kan bisa dikapitalisasi oleh Iran, oleh timnas Iran, oleh pemerintah Iran gitu. Dan walaupun 3.000 penonton paling kira nggak begitu banyak, tapi puluhan juta mata orang pasti kan memberikan dukungan kepada Iran, dan itu akan menambah semangat modal dari timnas Iran dan juga pemerintah Iran untuk benar-benar all out mereka tuh tanding di Piala Dunia nanti. Justru tekanan nanti kepada Donald Trump, menurut saya kebijakan dia tuh blunder lah. Kebijakan dia blunder, dia akan semakin diisolir oleh dunia internasional. Sekarang gini Mas Windy, Eropa tuh udah nggak akur.
sama Amerika Serikat ya. Perancis itu keras sekali tekanan kepada Amerika Serikat. Inggris juga nggak mau seiyah sekata, walaupun koalisi ya kan. Jepang juga sama, itu satu. Kemudian negara-negara Teluk juga udah mulai melipir dari Amerika Serikat. Udah mulai tidak trust sama Amerika Serikat. Saudi udah kehilangan kepercayaan, Qatar juga tidak trust. Bahkan sekarang Saudi sama Iran bikin kesepakatan fakta non agresi. Jadi dua negara itu tidak boleh saling menyerang. Kayak gitu, bayangkan. Padahal kan ada rivalitas kan antara Saudi dengan Iran. Nggak punya teman itu Trump itu. Temennya itu sekarang cuma namanya Netanyahu doang. Ya, temennya Israel doang seperti itu. Jadi kebijakan Donald Trump ini justru blunder menurut saya. Amerika dikatakan negara paling demokrasi, negara paling menjunjung HAM, negara paling maju, itu runtuh hanya karena faktor Iran menurut saya sekarang. Dan ini betul-betul menampar menurut saya hegemoni Amerika Serikat sekarang. Walaupun ini dalam isu sepak bola seperti itu. Iya, ini artinya banyak drama ya Bung Opa nanti. Tadi Windy sempat bertanya siapa yang paling militan. Menurut saya semua akan militan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mentalitas mereka terbentuk jauh hari sebelumnya. Ini diibaratkan tim Iran yang berangkat ke Amerika dan Meksiko ini diibaratkan oleh rakyat Iran sebagai pasukan khusus yang mungkin secara persenjataan, secara militer Iran tidak bisa membalas Amerika untuk menyerang langsung tanah Amerika, tapi mereka berangkatkan tim sepak bola dan mereka akan berpesta, mereka akan menunjukkan kelas militansi mereka di tanah Amerika. Satu hal lagi, bahwa kesiapan mental ini jika dikaitkan dengan usia pemain, maka tidak ada salahnya mungkin menjadi alasan kenapa timnas Iran memberangkatkan rata-rata pemain berusia 27-28. Jadi timnas Iran yang berangkat, yang hadir di putaran final ini salah satu tim dengan usia rata-rata tertua. Banyak di antara mereka yang sudah berusia misalnya lebih dari 30 tahun. Di antaranya misalnya Ali Alipur misalnya, kemudian Mehdi Teremi dan juga beberapa pemain lainnya itu sudah berusia lebih dari 30. Artinya bahwa jika mereka memberangkatkan pemain yang masih berusia rata-rata di bawah 26, mungkin secara mental masih agak rapuh, masih agak labil. Tapi jika memberangkatkan rata-rata pemain usia 28 ke atas, 27 mental ke atas, lebih kuat dan lebih siap untuk berperang. Kita melihat tadi tayangan TV One, sambutan setiap bus atau pemain Iran mengadakan latihan di lapangan terbuka di Meksiko, di Tijuana. Itu publik Meksiko menyambut mereka di pinggir jalan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa secara emosional, secara psikologi, memang dukungan dunia lebih banyak ke Iran daripada ke Amerika. Ya, kita berdoa bahwa harapan dari Bung Opan tadi bahwa Amerika Serikat dan Iran ini bisa bertemu ya, Bung Opan. Ini bisa jadi lebih seru lagi. Ada jodoh untuk ketemu nanti. Kita doakan nanti kita akan lihat juga bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bung Opan. Sama-sama. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena menjadi korban perundungan dua remaja tanggung di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa oleh dua pelaku, dibenturkan ke tiang lampu, dan tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri. 6 tahun oleh dua pelaku remaja tanggung. Korban yang tengah asik bermain. Rekaman gambar kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh dua pelaku remaja tanggung. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya di area Taman Kramat Pulau, Senen, Jakarta Pusat tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Tubuhnya yang kecil tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan para pelaku, hingga akhirnya kedua pelaku membenturkan kedua kaki korban ke sebuah tiang lampu. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan mengalami kejang-kejang serta jatuh pingsan. Anak saya itu disedrumin ke tiang listrik gitu loh. Tega gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya. Baik pemirsa, untuk mengetahui mengenai peristiwa ini, kami akan ajak Anda berbincang dengan orang tua dari korban, ada Ibu Fira Islamiati. Selamat malam Bu Fira. Iya, selamat malam. Bu Fira, pertama-tama kami tentunya turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak Ibu dan tentunya kami ikut berdoa untuk pemulihan kondisi dari anak Ibu. Tapi Bu Fira, mungkin kalau boleh berbagi cerita bersama kami, seperti apa sebetulnya yang terjadi terhadap anak Ibu? Terjadinya saat malam itu pukul jam 7 malam lewat 30 ya. Anak saya sedang bermain di taman, lalu dia mau minta uang sama saya untuk membeli makanan. Terus dia ternyata uangnya itu dikasih uangnya ke pelaku gitu. Ternyata dia lalu diseret
tangannya sama kakinya ke tiang listrik. Oke. Bu Fira, apakah anak Bu Fira ini juga mengenal kedua orang pelaku tersebut yang masih remaja ini, Bu Fira? Apakah merupakan teman bermain biasanya atau seperti apa? Teman bermain aja, cuman saya nggak kenal sama pelakunya, namanya siapa dan orang itu di mana rumahnya. Oke. Tapi anak Bu Fira memang sudah biasa bermain di taman tersebut bersama dengan teman-temannya yang lain? Iya, sudah biasa. Oke. Kemudian Bu Fira mendapatkan informasi tentang peristiwa yang menimpa anak Bu Fira dari mana? Dari temennya perempuan itu ke kosan saya melapor untuk anak saya udah berbaring di jalan taman tersebut. Ibu sempat bertemu dengan kedua orang pelaku di lokasi? Tidak ketemu. Lalu dia pergi. Lalu sampai hari ini Bu Fira, apakah sudah ada pertemuan atau sudah bertemu dengan kedua pelaku atau mungkin keluarga dari pelaku? Mungkin dari keluarga saya ya untuk bertemu si pelakunya. Sudah bertemu, Bu? Sudah. Oke. Lalu apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Keluarga saya sih nggak terima ya dengan sakit hati, dan lalu keluarga saya melaporkan ke pihak polisi tersebut untuk jalur hukum, tindak lanjut hukum. Oke. Sempatkah juga ditanyakan, Bu, kepada pihak pelaku, kenapa kemudian kedua orang pelaku tega melakukan hal tersebut kepada anak Bu Fira? Iya, katanya sih udah ditanya sama keluarga saya di pihak polisi, cuman dia berjawabnya katanya anaknya Wildan iseng duluan. Ternyata pas dilihat CCTV nggak iseng gitu, nggak sefakta ngomong dia gitu. Oke. Artinya Bu Fira dan juga keluarga tetap akan membawa peristiwa dan kasus ini ke jalur hukum ya, Bu, lewat kepolisian? Iya, betul. Oke. Lalu bagaimana respon dari pihak pelaku maupun juga keluarga pelaku, Bu Fira? Responnya sih langsung ditindaklanjutin aja ke jalur hukum. Oke. Lalu Bu Fira, mungkin kami juga ingin tahu saat ini bagaimana kondisi dari adik atau anak Bu Fira sendiri? Kondisi anak saya sih lagi dalam proses pemulihan ya, lagi pengobatan juga gitu. Oke, sedang menjalani pengobatan di rumah sakit? Lagi di rumah. Oke, baik Bu Fira, terima kasih malam hari ini sudah mau berbagi cerita bersama kami. Tentunya kami lagi-lagi turut prihatin atas peristiwa ini dan berharap serta berdoa agar adik juga mendapatkan penanganan medis terbaik serta kasusnya juga bisa diselesaikan dengan sebaik dan sejelas mungkin. Terima kasih Bu Fira malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, terima kasih banyak. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying kembali terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang mengakibatkan seorang anak tersetrum hingga tidak sadarkan diri. Aksi perundungan yang menimpa seorang anak di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta. Berbekal rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, Pemprov memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti setegas-tegasnya bagi pelaku
yang berstatus sebagai pelajar atau juga mahasiswa penerima bantuan. Pemprov akan mencabut fasilitas Kartu Jakarta Pintar serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sebagai langkah pencegahan, Gubernur telah memerintahkan Dinas Pendidikan bersama Satpol PP untuk memperketat pengawasan di taman-taman wilayah Jakarta. Anak-anak lagi belajar. Ini di mana? Ini untuk apa? Sampah apa? Pelaku pembunuhan Bilkis Rajiansyah, siswa SD kelas 5 di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Pelaku tak lain merupakan tetangga ayah sambung korban. Suparman alias Bledus 53 tahun warga Desa Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Sragen, ditangkap petugas. Ia terpaksa ditembak kakinya saat ingin kabur dari kejaran polisi. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini mengakui semua perbuatannya kepada penyidik. Ia mengakui kalau membunuh korban hanya untuk menguasai motor dan HP milik korban. Pelaku ini memang kawan lama dari ayah tiri korban. Jadi memang kenal, dan kebetulan pelaku pernah datang ke rumah korban di TKP ini. Kebetulan kan memang keluarga korban ini baru pindah di rumah yang menjadi TKP ini sekitar awal bulan puasa yang lalu. Aku ingin menguasai harta yang dimiliki korban saat itu, yaitu sepeda motor, dan juga kebetulan untuk 1 unit handphone milik korban juga disimpan oleh korban di dalam jok sepeda motor. Suparman merupakan seorang residivis. Bilkis adalah korban ketiga dari kekejaman Suparman. Tahun 2003 dan tahun 2012, 2 orang menjadi korbannya dan meninggal dunia. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mafira Putri, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Pulau Flores, NTT kembali erupsi pada Kamis siang. Pos pengamatan di Desa Pululerah melaporkan gunung api berstatus level siaga itu meletus sebanyak 10 kali dari pagi hari hingga Kamis petang. Erupsi tersebut menghasilkan tinggi kolom abu mencapai 1 km. Saat erupsi, gunung melontarkan material abu setinggi 500 meter hingga 1 km ke arah utara dan barat laut. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi dan tetap menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kulon Progo, Yogyakarta terus merangkak naik. Harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan tajam. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kulon Progo, Yogyakarta terus merangkak naik. Seperti yang terjadi di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Komoditas utama yang mengalami lonjakan paling tajam adalah bawang merah. Dari harga awal Rp30.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada bawang putih yang naik dari Rp28.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu harga sayur mayur juga ikut mengalami kenaikan bervariasi mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per jenisnya. Sejumlah harga bahan pokok di Pasar Barito, Kota Ternate, Maluku Utara mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Sementara itu harga tomat dan lemon masih terpantau stabil. Harga bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Sementara itu cabai keriting mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram atau 2 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya berkisar Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan. Di sisi lain, meningkatnya permintaan di sejumlah wilayah menyebabkan pasokan ke Maluku Utara mengalami penurunan.
Pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas tersebut akan kembali turun mulai pekan depan seiring dengan normalisasi pasokan dari daerah penghasil. Ratusan warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela mengantre sejak pagi hari untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita. Ratusan warga memadati lokasi operasi pasar yang digelar di Lamaubang, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang selama beberapa pekan terakhir sulit ditemukan di pasaran. Kelangkaan stok minyak kita di sejumlah toko dan pasar tradisional membuat harga jual melambung di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kondisi ini menyebabkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil, kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga, pemerintah Kota Parepare berkolaborasi dengan Perum Bulog menggelar operasi pasar dengan menyediakan ribuan liter minyak kita bagi warga. Dalam operasi pasar ini, setiap warga dibatasi pembeliannya agar distribusi dapat merata dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Farah Manila yang saat ini sudah berada di Pasar Pagesangan, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Farah, bagaimana pantauan harga minyak goreng dan juga bahan pokok lainnya di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa. Benar sekali pantauan harga minyak serta komoditas lain ini rupanya di Surabaya, Jawa Timur juga masih terbilang tinggi. Beberapa di antaranya pemirsa adalah minyak goreng, ada beras, bawang merah, bawang putih, kemudian telur mengalami penurunan dan sejumlah komoditas lain. Tapi untuk lebih jelas dan detailnya pemirsa, saya coba ajak Anda untuk wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Pagesangan, Surabaya. Ini dengan siapa Ibu namanya? Saya namanya Bu Sumeni, Nak. Bu Sumeni, ini yang sedang naik tinggi-tingginya ini apa saja Bu di sini Bu? Kemarin itu berambang. Bawang merah ya Bu? Bawang merah, Nak. Terus kemarin itu bawang merah, sekarang itu bawang putih. Dari berapa jadi berapa sekarang Bu? Kalau bawang merah dulu itu pas hari raya kurban itu sampai 50, 55 sampai mentok 60 Nak. Sekarang udah turun. Udah turun udah 50. Awalnya sebelum 50, 55 sampai 60 itu berapa Bu? Dulu itu ya 35 sampai 45 gitu Nak. Kalau bawang putih sekarang berapa Bu? Bawang putih sekarang 40. Sebelumnya? Sebelumnya 35, 30 gitu Nak. 5.000 sampai 10.000 ya Bu ya per kilonya naiknya. Kalau harga minyak dan beras ini Bu rupanya juga naik ya Bu ya? Naik cuma sedikit Nak. Naik semua Nak, cuma sedikit. Kalau gini-gini ku naiknya banyak. Kalau bumbu-bumbu itu, kalau cabai, kalau tomat itu naik semua Nak. Tomat berapa Bu sekarang Bu? Sekarang tomat itu 14.000 kalau yang biasa, kalau yang ini yang bagus ini sampai 17. Sebelumnya emangnya berapa Bu? 15, 14 gitu. Kalau cabai? Cabai sudah turun Nak. Dulu itu sampai 80, 70. Sekarang udah 55. Bu tahu nggak sih Bu penyebab kenaikan bahan-bahan pangan ini apa aja sih Bu penyebabnya Bu? Apa ya Nak ya? Paling ya banyak. Jualnya kan bagaimana? Yang jual itu banyak yang libur, itu paling Nak dinaikkan itu. Kalau pembeli itu masih tinggi nggak Bu minat belinya untuk bahan-bahan pokok yang naik sekarang? Kadang ya nyadari Nak, ngono. Kadang-kadang ya ngersu loh. Orang itu kan beda-beda gitu loh Nak. Jadi ada yang merasa susah begitu ya Bu ya, kesulitan. Ya. Suamiku itu kulit batu, cuma bayaran segini, belanja segini gitu kadang ya. Ada orang bilang gitu Nak. Kalau
pegawai-pegawai kan banyak. Tapi artinya mereka masih mau nggak mau tetap membeli ya Bu ya? Iya nak, tapi ya sudah nak, pembelinya ya sudah kayak kemarin-kemarin itu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Bu Sumenik atas informasinya. Pemirsa, Anda tadi sudah mendengar bahwa memang kenaikan harga ini rupanya terjadi di banyak sekali komoditas pangan pemirsa, seperti beberapa diantaranya tadi saya juga sempat menanyai sejumlah pedagang-pedagang lain. Ini beras ini mengalami kenaikan di 500 per kilogramnya pemirsa, dari yang sebelumnya misalnya beras medium di 12.000 sekarang menjadi 13.000, sementara untuk yang premium 15,5 sampai 16.000 kenaikannya pemirsa. Sementara untuk gula sendiri pemirsa ini juga rupanya mengalami kenaikan. Satu sak 50 kg ini pemirsa mengalami kenaikan mulai dari 8.000 hingga 15.000 selama sepekan terakhir. Artinya dari 795.000 kini menjadi 810.000 rupiah per satu saknya, atau per kilogramnya ini kenaikannya di kisaran 500 sampai 1.000 rupiah per kilogramnya. Rupanya dengan kenaikan ini mempengaruhi sekali dengan daya beli masyarakat yang semula bisa membeli banyak kini mengurangi jumlah pembelian. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Pasar Pagesangan Surabaya. Saya kembalikan ke Ken Ana di studio. Terima kasih Faraman Hila mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, kenaikan harga minyak goreng dan sejumlah bahan pokok membuat omset pelaku UMKM pembuatan keripik singkong di Atambua Belu, Nusa Tenggara Timur merosot. Salah satu pemilik usaha keripik singkong di kota Atambua mengeluhkan keuntungan merosot imbas dari mahalnya minyak goreng dan sejumlah bahan pokok. Pemilik usaha mengatakan membutuhkan sedikitnya 12 liter minyak goreng untuk satu kali produksi. Saat ini harga minyak goreng di Kupang untuk satu dusnya mencapai Rp235.000 yang sebelumnya hanya Rp195.000. Guna menyiasati agar usaha tidak gulung tikar, pemilik usaha pun terpaksa mengurangi berat keripik singkong di setiap kemasannya. Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sejumlah pengendara mengaku terkejut. Mereka menilai kenaikan harga Pertamax menambah beban pengeluaran harian, terlebih bagi pengendara yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan beraktivitas. Kenaikan harga Pertamax menjadi sorotan para pengendara, termasuk pengendara ojek online yang mengisi bahan bakar di SPBU Jakarta Timur. Para pengendara motor mengaku dengan harga Pertamax yang baru, volume BBM yang didapat menjadi lebih sedikit dibanding sebelum kenaikan harga. Menurutnya, kondisi ini akan berpengaruh pada pengeluaran harian dan berpotensi memicu kenaikan biaya di berbagai sektor. Menurut mereka, meskipun Pertalite menjadi alternatif yang lebih murah, sejumlah pengendara kendaraan tetap memilih Pertamax karena khawatir performa mesin kendaraannya menurun jika beralih ke BBM dengan oktan lebih rendah. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Windy Wellington. Ya, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan dua sisi bersama Arif Fadil dan juga Reza Baluwel. Kami pamit undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.